Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang widgets di dalam Sumeno Appearance ataupun tampilan. Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang customize, sekarang kita masuk ke bagian widgetsnya. Nah, sebenarnya pada saat customize itu bisa kita masukkan juga ataupun kita setting untuk widgets. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih nyamannya di menu khususnya sendiri, yaitu di dalam widget seperti yang teman-teman lihat saat ini. Nah, di sini untuk halaman widgets kita bisa lihat ya, ada keterangan available widgets. Available widgets ini maksudnya adalah widgets yang tersedia. Nah, widgets yang ada di sini itu tergantung dari bawaan dari WordPress, tema, ataupun plugins. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menginstal sebuah tema baru, contoh kan di sini ada ALX Post. Kalau teman-teman tidak menggunakan tema tersebut, maka si ALX Box ini nggak tampil. Jadi itu tadi tergantung dari tiga hal. Pertama dari WordPress itu sendiri, kemudian dari tema ataupun themes, yang ketiga adalah dari plugins. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini ada banyak ya tema yang bisa kita pakai, mulai dari ALX Post ataupun postingan dari si ALX, bawaan tema dari yang sudah kita install sebelumnya, kemudian tabs-tabsnya, kemudian archive. Archive ini berguna untuk menampilkan semua arsip yang ada di dalam website. Maksudnya arsip di sini adalah arsip berita ataupun postingan. Kemudian ada audio untuk menyimpan audio, kemudian blogs dan seterusnya. Nah, contoh kalau misalkan saya ingin menambahkan sebuah widgets baru ya. Nah, di sebelah kanan sini ada pilihan. Ada primary, ada footer ads, ada footer 1 dan footer 2 ya. Nah, cara masukkannya ataupun memasukkan masing-masing si widgets ini, kita tinggal drag and drop saja. Maksud drag and drop itu tinggal kita klik misalkan di bagian kalender, geserkan kemana. Misalkan saya mau masukkan di primary, saya lepaskan di sini. Nah, maka dia akan tampil seperti ini ya. Jadi ada keterangan blok 1 yang sebelumnya kita sudah masukkan, kemudian ada blok lagi, dan di sini ada kalender. Oke. Nah, kalau kita scroll lagi, dia nggak ada tombol simpan ya, jadi dia otomatis menyimpan. Kalau kita lihat di halaman visitor ataupun pengunjungnya, kita lihat di sini. Nah, kalendernya sudah muncul ya. Jadi kita nggak perlu lagi istilahnya menyimpan-nyimpan ataupun menekan tombol save. Kemudian kalau misalnya kita ingin menampilkan lagi kategoris misalkan, kategoris, nah kita bisa drag and drop. Kemudian cara yang kedua adalah kita tinggal klik saja, kita mau masukkan di mana nih. Kalau misalnya kita masukkan di primary, tercentang seperti biru seperti ini, saya klik add widget. Nah, dia akan langsung masuk ke bagian si kolom primary ya. Kalau saya refresh lagi di sini, dia sudah muncul kategoris olahraga sepak bola. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian misalkan kita ingin menghapus, ya kita tinggal pilih saja bagian widget mana yang ingin kita hapus. Contoh misalkan kategoris ataupun kalender. Saya klik tombol delete di sini. Dia memproses, hilang. Nah, kalau sudah hilang, maka dia memang tidak akan muncul lagi. Jadi kalau kita refresh, nah ada hilang kan, nggak ada lagi nih kalender di sini. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk fitur widgets yang ada di dalam appearance pada website yang berbasis WordPress. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.